Apakah Pak Jokowi masih menikmati gorengan isu ijazah palsu? Kalau menurut saya, untuk saat ini jawabannya tidak. Alasannya sederhana, Pak Jokowi sudah tidak lagi memiliki kendali penuh atas kekuasaan. Dulu ketika masih menjabat presiden, Pak Jokowi bisa mengubah arus isu dengan satu gerakan kecil. Beliau punya aparat, punya instrumen hukum, punya akses media, dan yang terpenting, beliau memegang kendali penuh atas arena politik. Maka wajar jika masa itu beliau seakan-akan bisa menikmati serangan, bahkan menjadikannya sebagai bahan bakar politik. Kita masih ingat bagaimana Pak Jokowi berhasil membalikkan tuduhan dirinya sebagai anak PKI, isu plonga-plongo, hingga kasus ijazah palsu pertama yang digulirkan oleh Bambang Tri. Alih-alih tumbang, Pak Jokowi justru menjadikan serangan-serangan itu sebagai bahan legitimasi politik, membuktikan dirinya kuat, tahan banting, bahkan mendapat simpati rakyat karena dianggap dizolimi. Politik citra korban yang beliau mainkan kala itu berhasil menguntungkan dirinya. Namun situasinya sekarang berbeda. Pak Jokowi bukan lagi presiden. Beliau tidak lagi memiliki instrumen kekuasaan penuh yang bisa mengendalikan narasi. Beliau memang masih memiliki pengaruh, terutama lewat kedekatannya dengan elit, dengan jaringan bisnis, hingga loyalis politik yang tersebar di berbagai partai. Tetapi pengaruh bukanlah kekuasaan. Pak Jokowi kini berjalan di tepi jurang tanpa sabuk pengaman. Sekali terpeleset, beliau tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya dengan tombol darurat kekuasaan yang dulu dinikmatinya. Inilah sebabnya mengapa ketika isu ijazah palsu kembali mencuat, Pak Jokowi tidak cukup hanya berdiam diri atau melempar sindiran, melainkan harus turun langsung ke kantor polisi untuk melapor. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa isu ini memang sudah mengganggu secara serius. Jika di masa lalu beliau bisa membiarkan lawan kelelahan dengan sendirinya, kali ini beliau memilih jalur hukum formal karena satu kelengahan saja bisa berakibat fatal bagi reputasinya. Analisis politiknya jelas. Isu ijazah palsu tidak lagi sekedar permainan opini. Isu ini bisa menjadi senjata delegitimasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi masih punya anak yang sedang berkarir di politik. Ada Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Ada Mas Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI. Ada Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Serangan terhadap Pak Jokowi otomatis bisa dianggap serangan terhadap anak-anaknya. Bahkan bisa mengguncang legitimasi posisi Mas Gibran. Artinya, isu ini tidak hanya menyerang masa lalu Pak Jokowi, tetapi juga masa depan dinasti politik Pak Jokowi. Selain itu, momentum politik juga penting. Kita berada di awal pemerintahan baru Pak Prabowo. Kekuasaan sedang mengalami konsolidasi. Dalam periode transisi seperti ini, isu yang melemahkan Pak Jokowi bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pengaruhnya sedang diuji, bahkan mungkin sedang dipreteli. Bagi lawan-lawan politiknya, isu ijazah palsu adalah celah. Jika bisa membuat Pak Jokowi defensif, maka ruang manuver politiknya untuk ikut mengatur di belakang layar akan semakin sempit. Maka jelas berbeda dengan masa lalu. Kali ini Pak Jokowi tidak menikmati isu ini. Beliau sudah tidak bisa lagi menjadikannya alat penguat citra. Justru sebaliknya, isu ini adalah beban politik. Beban yang tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi juga bisa menjatuhkan posisi keluarganya dalam peta kekuasaan nasional. Dan itulah yang membuat Pak Jokowi kini tampak lebih berhati-hati, lebih sensitif, bahkan lebih mudah terganggu oleh serangan semacam ini. Thank you.